Ya fokus. Boleh. Matinya semua kan kecuali di situ udah aktifkan bel. Aktif. Boleh. Shalom, selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang membuat satu real case yang kodesi dari real case mencakup semua kodesi yang sudah dipelajari dari week 9 sampai week 14. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Abel Kurniawan. Saya Yohana Lestari Hutasoid. Saya Lestari Aslinda Manulang. Saya Teofilus Ramos Ginting. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan materi pendahuluannya. Dalam pengembangan perangkat lunak, pemahaman mendalam tentang struktur data, algoritma, dan mekanisme kerja suatu program merupakan fondasi penting untuk menciptakan aplikasi yang efektif dan efisien. Bahasa C sebagai salah satu bahasa pemrograman prosedural yang tangguh memberikan kontrol penuh terhadap memori dan kemampuan manipulasi data, menjadikannya sangat cocok untuk mengembangkan sistem yang membutuhkan performa tinggi. Kode yang disajikan adalah implementasi sistem manajemen data mahasiswa yang memanfaatkan berbagai fitur fundamental dalam bahasa C. Program ini mencakup konsep-konsep inti seperti manipulasi string, penggunaan pointer, struktur data, pencarian, pengurutan file, handling, serta rekursi. Berikut adalah beberapa pendahuluan untuk setiap konsep yang diterapkan. Yang pertama itu ada manipulasi string dan data. Kemudian yang kedua itu ada pointer dan dinamika memori. Kemudian yang ketiga ada struktur data dan array. Yang keempat, pencarian dan pengurutan data. Yang kelima, ada file handling dan optimasi algoritma. Dan yang keenam, penanganan kesalahan, debugging dan rekursi. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam sebuah program yang utuh, sistem manajemen data mahasiswa tidak hanya menjadi alat praktis untuk menyimpan, mencari, dan mengurutkan data, tapi juga merupakan representasi dari penerapan berbagai fitur dasar dan lanjutan dalam bahasa C. Implementasi ini mencerminkan pentingnya pemahaman logika algoritma dan efisiensi dalam mengembangkan perangkat lunak yang fungsional. Baiklah, kita masuk ke week 9. Yang pertama, ada penggunaan string dan manipulasi data. Untuk kode programnya bisa teman-teman lihat di layar laptop teman-teman. Dan mengapa penting untuk menggunakan fgets? Karena fgets digunakan untuk membaca string dengan white space seperti nama lengkap mahasiswa. Berbeda dengan scanf. Fgets membaca satu baris penuh termasuk spasi sampai karakter new line atau hingga buffer penuh. Dan kenapa perlu menggunakan strcspn? Karena fungsi strcspn digunakan untuk mencari posisi pertama karakter tertentu di dalam string. Dan karena fgets menyertakan di akhir string, strcspn digunakan untuk menghapus karakter tersebut dengan menggantinya dengan garing nol atau null terminator. Kemudian ada kode program yang bisa teman-teman lihat di layar laptop teman-teman. Dan mengapa juga penting memeriksa palindrom? Ya, karena palindrom ini adalah salah satu bentuk manipulasi string untuk mengidentifikasi properti tertentu. Dalam konteks ini, mengecek apakah nama mahasiswa dapat dibaca sama dari depan dan belakang, menambah elemen logika dalam manipulasi data string. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohana. Saya akan melanjutkan week 10 yaitu pointer dan dinamika memori. Kita dapat melihat contoh program di layar kita masing-masing. Kenapa kita perlu menggunakan pointer? Pointer digunakan untuk merujuk langsung ke array data yang ada di memori utama.
Ini menghindari duplikasi data karena array memiliki ukuran besar. Pointer memungkinkan fungsi untuk mengakses dan memodifikasi elemen array secara langsung. int jumlah memungkinkan fungsi untuk mengubah jumlah data secara langsung tanpa perlu mengembalikan nilai. Dengan ini, perubahan jumlah data dalam fungsi berlaku global. Kita dapat melihat contoh program di layar kita masing-masing. Kenapa menggunakan pointer untuk jumlah? Karena pointer memastikan bahwa ketika jumlah diubah di fungsi hapus data, perubahan tersebut langsung memengaruhi nilai variabel di luar fungsi, karena fungsi bekerja langsung pada alamat memori variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Lestari. Baiklah, saya Lestari Manulang akan melanjutkan kondisi dalam minggu atau week 11 yang adalah struktur data dan array. Seperti yang kita lihat di layar kaca kita melihat kode program di mana kita menggunakan struk digunakan untuk mengelompokkan data yang berhubungan menjadi satu kesatuan logis. Dalam kasus ini, nama array 50 untuk menyimpan nama mahasiswa dengan panjang maksimum 49 karakter plus null terminator. Nim array 15 untuk menyimpan nim yang biasanya berisi kombinasi angka dan karakter. Plot nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa. Kita lihat kode program berikut mahasiswa data array max. Kenapa menggunakan array? Array digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen bertipe struk mahasiswa secara berurutan. Ini mempermudah akses data dengan indeks. Baiklah, untuk week ke-12 akan dilanjutkan oleh teman saya, Rames. Baik, saya Theophilus Ramos Ginting ingin melanjutkan untuk week yang ke-12. Week ke-12 yaitu pencarian dan pengurutan data. Dengan kodenya dapat Anda saksikan di layar kaca Anda sendiri. Kenapa menggunakan strcmp? Strcmp digunakan untuk membandingkan dua string atau data nim dan nim. Fungsi ini mengembalikan 0 jika kedua string sama, nilai negatif jika string pertama lebih kecil, dan nilai positif jika string pertama lebih besar. Ini berguna untuk membandingkan string alfabetis atau memastikan kecocokan. Pengurutannya dapat Anda lihat di layar kaca Anda sendiri. Kenapa menggunakan bubble sort? Bubble sort digunakan karena memudahkan implementasi meskipun tidak efisien untuk data besar. Dalam kasus ini, data mahasiswa mungkin berjumlah kecil, sehingga bubble sort cukup memadai. Kenapa menggunakan strcmp untuk memperbandingan? strcmp digunakan untuk mengurutkan string atau nim secara alfabetis. Week ke-13, file handling dan optimasi algoritma. Menyimpan ke file dapat Anda lihat di layar kaca Anda sendiri. Kenapa menggunakan fobon dengan mode W? Mode W digunakan untuk menulis data ke file. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa. Kenapa menggunakan fprintf? Fprintf memformat data mahasiswa, nama, nim, nilai sebagai string sebelum menuliskan ke file. Membaca dari file dapat Anda lihat dari layar kaca Anda sendiri. Kenapa menggunakan fscanf? Fscanf digunakan untuk membaca data secara terstruktur dari file. Format memastikan bahwa nama dibaca hingga karakter new line dengan batas maksimum 49 karakter. Baik, maaf untuk penjelasannya. Ini sebenarnya week 14. Saya lanjut week 14, penanganan kesalahan dubbing dan rekursi. Penanganan kesalahan dapat Anda lihat kodenya melalui layar kaca Anda sendiri. Kenapa memeriksa hasil scanf? Scanf mengembalikan jumlah argumen yang berhasil dibaca. Jika hasil bukan 1, berarti input tidak valid atau bukan bilangan bulat. Program langsung dihentikan dengan exit atau exit failure. Rekursi dapat Anda lihat kodenya di layar kaca Anda berikut. Kenapa menggunakan rekursi? Rekursi memberikan solusi yang elegan untuk masalah faktorial dengan memecahkan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil.
Kenapa memeriksa nilai negatif? Faktorial tidak didefinisikan untuk bilangan negatif. Penanganan ini mencegah input tidak valid. Kondisi keseluruhan dari real case dapat Anda lihat dari layar kaca Anda sendiri. Manajemen data mahasiswa C. Berikut kondisi keseluruhan. Kami sertakan output kode C. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok kami yaitu sistem manajemen data mahasiswa ini mencerminkan penerapan berbagai konsep fundamental dalam bahasa C, seperti manipulasi string, penggunaan pointer untuk mengelola memori, struktur data dengan array, serta algoritma pencarian dan pengurutan data. Integrasi file handling memungkinkan data disimpan secara permanen, sementara penanganan kesalahan menjaga keandalan program. Selain itu, implementasi rekursi dalam fitur tambahan menunjukkan fleksibilitas algoritma dalam menyelesaikan masalah kompleks. Dengan menggabungkan semua elemen ini, program ini tidak hanya menjadi alat praktis untuk pengelolaan data, tetapi juga contoh nyata penerapan teori pemrograman yang efektif dan efisien. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun tutur kata kami minta maaf. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Shalom. Shalom. Udah.